حبات الصدق لي بذلوا عليها كل غالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Secara definisi, wali Allah adalah seseorang yang terpilih untuk mendekat dan menolong agama Allah di masanya masing-masing. Menurut tingkatannya, para wali Allah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan ini, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi memberikan klasifikasi para wali seperti yang diterangkan dalam bukunya Futuhul Makkiyat pada bab ke-73 yang dapat diringkaskan sebagai berikut. Namun sebelum kita membahasnya, mari bantu syiar media dakwah Islam di channel ini dengan cara klik subscribe dan ikon lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami, serta sebarkan video ini ke seluruh kerabat kalian supaya mereka mengetahui juga informasi-informasi tentang Islam di channel ini. Ar-Rajbiyun. Tingkatan wali yang paling bawah adalah Ar-Rajbiyun. Ar-Rajbiyun berasal dari kata tunggal Rajab. Wali Rajbiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Keberadaan mereka mulai dari awal bulan Rajab sampai akhir bulan Rajab. Selepas dari bulan itu, keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Di setiap masanya, jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Al-Hawariyun. Kemudian tingkatan di atas Ar-Rajbiyun adalah Al-Hawariyun. Kata ini berasal dari kata tunggal Hawari yang berarti penolong. Jumlah wali Hawari ini hanya ada satu saja di setiap masa. Jika seorang wali Hawari meninggal dunia, maka akan digantikan dengan orang lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW, hanya sahabat yang bernama Zubair ibnul Awam saja yang mendapatkan derajat wali Hawari, seperti yang dikatakan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap nabi memiliki Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai beberapa sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, namun Rasulullah SAW berkata demikian karena beliau mengetahui hanya Zubair bin Awam lah yang memiliki derajat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari adalah pemberani dan pandai berhujjah. An-Nujaba. Setelah wali Hawari, derajat yang lebih tinggi darinya adalah An-Nujaba. Kata itu berasal dari kata tunggal Najib yang memiliki arti bangsawan yang mulia. Wali Nujaba pada umumnya disukai banyak orang, di mana-mana ia selalu mendapatkan sambutan orang banyak. Yang mana sebenarnya wali Nujaba itu sendiri tidak merasakan kalau dirinya adalah seorang wali. Orang yang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wali Nujaba adalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Dan di setiap masa jumlah wali Nujaba hanyalah 8 orang saja. An-Nuqaba. Kemudian tingkatan wali yang kelima adalah An-Nuqaba. An-Nuqaba berasal dari kata Naqib yang berarti kepala suatu kaum. Jumlah wali Nuqaba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang saja. Wali Nuqaba itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti sedalam-dalamnya hukum syariat, dan mereka juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selain itu, mereka juga diberikan kemampuan untuk meramal tentang watak dan nasib seseorang hanya dilihat dari bekas jejak kaki yang ada di tanah. Al-Abdal. Lalu yang keempat adalah Al-Abdal. Al-Abdal berasal dari kata badal yang berarti menggantikan. Yang memperoleh derajat Al-Abdal hanya ada 7 orang saja dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini.
Dikatakan oleh banyak ulama bahwa di bumi ini mempunyai 7 daerah, dan di setiap daerahnya dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan posnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Berbicara tentang wali abdal, pernah suatu ketika ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya kepada seorang wali abdal yang bernama Mu'az bin Ashras. Abdul Majid berkata, "Amalan apakah yang kau kerjakan sampai kau bisa menjadi seorang wali abdal?" Lalu Mu'az bin Ashras menjawab, "Para wali abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu lapar, beribadah di malam hari, diam, dan mengasingkan diri." Al-Autad. Berikutnya adalah Al-Autad. Kata ini berasal dari kata watad yang berarti pasak. Yang memperoleh derajat Al-Autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Al-A'immah. Dan berikutnya adalah Al-A'immah. Kata ini berasal dari kata tunggal imam yang memiliki arti kata pemimpin. Di setiap masa hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai derajat Al-A'immah. Al-Aqtab. Dan tingkatan wali yang paling tinggi adalah Al-Aqtab. Kata Al-Aqtab berasal dari kata tunggal kutub yang berarti penghulu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingkatan Al-Aqtab adalah derajat perwalian yang tertinggi. Jumlah wali yang memiliki derajat tersebut hanya terbatas seorang saja di setiap masanya, seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Ahmad bin Huranar Rasyid Asyiti. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ringkasan penjelasan tentang nama-nama tingkatan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar tersebut kepada hambanya yang terpilih pada masa-masanya yang telah ditetapkan waktunya. Semoga dari penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil contoh dari kisah-kisah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, seperti yang tercantum dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yang artinya adalah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga keselamatan dan keridoannya bisa kita dapat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.